Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI berharap KPK menyosialisasikan kepada publik bahwa kurangnya efisiensi pemerintahan menjadi penyebab anjloknya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tahun 2022. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menilai anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2022 ke level paling buruk pasca reformasi, bukan menunjukkan pelemahan penindakan korupsi oleh KPK maupun lembaga hukum lainnya. Hal tersebut terjadi karena turunnya efisiensi pemerintahan dan turunnya nilai efisiensi bisnis pasca dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam rapat kerja Komisi 3 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Arsul menuturkan turunnya IPK Indonesia secara signifikan, yakni 4 poin, dari 38 menjadi 34, harus diperhatikan secara proporsional. Melihat ya indeks-indeks yang dipergunakan. Nah, yang menarik di sana ternyata justru dari indeks-indeks yang ada itu ya tidak menunjukkan bahwa sisi penindakan korupsi itu mengalami pelemahan. Justru pelemahan itu terjadi atau pelemahan atau penurunan itu terjadi pada sisi-sisi yang lain. Tadi saya sampaikan salah satu indeks ya IMD Index itu bicara tentang efisiensi pemerintahan. Nah, indeks ini kebetulan turun ya. Nah, ini yang saya kira harus jadi perhatian kita semua ya. Mengapa justru setelah Undang-Undang Cipta Kerja dibuat, tetapi efisiensi pemerintahan dan efisiensi bisnis justru nilainya turun. Arsul menambahkan penurunan IPK juga bukan diakibatkan oleh revisi Undang-Undang KPK. Karena sejak dibuatnya Undang-Undang KPK pada tahun 2019, IPK Indonesia naik sampai tahun 2021. Fitian dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI menyayangkan belum maksimalnya pencapaian target penurunan angka stunting di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi 9 DPR RI berharap pemerintah menerapkan sistem penghargaan maupun hukuman dalam program pencegahan stunting di setiap daerah. Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan dan BKKBN memberikan atensi lebih pada daerah dengan angka stunting tinggi. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN menyampaikan keberhasilannya dalam mengintervensi stunting di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mengapresiasi capaian tersebut, namun angka tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yaitu 3,8% per tahun. Selain itu, beberapa provinsi di Indonesia justru mengalami peningkatan angka prevalensi stunting, sehingga ia meminta agar Kementerian Kesehatan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tersebut. Melihat capaian program pencegahan dan penurunan stunting 2022, dan tentu juga kita mau melihat apa yang mau dilakukan pada tahun 2023. Nah, 2022 itu kita disajikan data, sudah ada penurunan stunting dari 24, sekarang sudah 21,6. Jadi ada turun 2,8. Nah, oleh karena itu kita minta pada tahun 2023 ya, program-program yang tidak tuntas di provinsi tertentu mendapatkan perhatian yang lebih tinggi oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, Darul Siska juga menyoroti rendahnya kesadaran sejumlah pemerintah daerah akan pentingnya pencegahan stunting, sehingga program penurunan angka stunting di sejumlah daerah belum maksimal. Ken dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai proporsi 70-30% yang diterapkan pemerintah pada biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 masih terlalu tinggi. Pemerintah seharusnya menambahkan subsidi biaya haji dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Menanggapi usulan Kementerian Agama terkait biaya haji yang mencapai 69 juta per jemaah,
Komisi 8 meminta pemerintah jangan sampai memberatkan jamaah. Lewat jumpa pers, Wakil Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang mengatakan proporsi 70-30% yang ditawarkan Kementerian Agama dirasa masih terlalu tinggi karena jamaah justru dibebankan 70%. Marwan menilai seharusnya BPKH bisa menggandakan nilai manfaat dari yang semula 30%. Kami berharap bahwa haji kita tahun ini tidak terlalu memberatkan jamaah. Proporsi 70-30 menurut kami tahun ini belum pantas untuk diberlakukan. Karena jamaah kita masih di dalam sistem awal, sistem yang berlaku sekarang, bahwa mereka mendaftar baru dengan setoran 25 juta. Sementara itu yang akan dilunasi 44 juta, itu terbalik sekali. Harus bertahap. Kalau mau kita berubah, tentu harus dengan tahapan-tahapan yang graduasi. Umpamanya naik dulu setoran menjadi 30 juta. Tetapi itu pun kami berharap bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji harus berkemampuan menggandakan nilai manfaat. Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar 98,9 juta per jamaah. Rencananya dari dana tersebut, jamaah menanggung 69,1 juta, sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Andri dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Beberapa waktu belakangan, berbagai komoditas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mengatasi permasalahan tersebut, DPR RI meminta pemerintah melakukan intervensi serta mencari tahu penyebab lonjakan harga pangan. Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Kenaikan harga pangan ditenggarai mengakibatkan terjadinya inflasi pada Januari 2023 sebesar 0,34%. Peran Badan Pangan Nasional atau Bapanas dinilai penting dalam mengendalikan pasar. DPR RI berharap Bapanas membuat kebijakan serta mengalokasikan anggaran dalam memberantas mafia pangan. Kebijakan impor komoditas pangan yang dilakukan pemerintah juga disayangkan DPR RI. Kebijakan impor pangan dinilai terjadi akibat koordinasi data lintas sektoral tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Sejak awal tahun 2023, komoditas pangan silih berganti mengalami kenaikan harga. Beras dan daging ayam merupakan komoditas yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Di sisi lain, minyak goreng milik pemerintah ikut naik, bahkan langka. Anggota DPR RI mendesak para menteri dan lembaga sektor pangan melakukan intervensi dan tidak membiarkan kenaikan harga pangan terus terjadi. Pemerintah harus mencari penyebab-penyebab lonjakan harga pangan. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga pangan ikut menyumbang inflasi. Pada Januari 2023, anggota Komisi 4 DPR RI menyoroti peran Badan Pangan Nasional atau Bapanas dalam menjaga stok dan stabilitas harga pangan dengan mengendalikan pasar. Bapanas seharusnya bisa menguasai lebih dari 60% produksi pangan di dalam negeri, terutama beras. Sehingga stok dan harga tidak dikendalikan mafia-mafia pangan. Kebijakan dan alokasi anggaran Bapanas untuk menghadapi mafia-mafia pangan secara apple to apple sangat diperlukan, termasuk melibatkan ID Food dan Bulog untuk mengatasi masalah pangan dan lebih mensejahterakan petani. Mafia pangan kan yang mengendalikan pergudangan, mengendalikan stok. Nah, dengan demikian ya tidak boleh tidak, harus kuasai stok, beli dari petani. Nah, sekarang ini mafia pangan yang menguasai. Jadi dengan demikian mafia pangan juga mengatur harga dan lain sebagainya. Kalah Badan Pangan Nasional. Jadi saya meminta kepada Badan Pangan Nasional supaya fokus, supaya dialah yang menjadi pengendali, bukan mafia. Kebijakan pemerintah melakukan impor beberapa komoditas pangan juga menjadi sorotan anggota DPR RI. Koordinasi data lintas sektoral dengan kondisi real di lapangan seringkali menjadi persoalan. Kebijakan impor cenderung berdekatan dengan masa panen raya. Anggota Komisi 6 DPR RI tidak bosan-bosannya mengimbau Kemendak melakukan koordinasi dengan Kementan serta menggandeng Bapanas dan stakeholder pangan lainnya terkait data produksi, kebutuhan, dan stok pangan nasional sesuai kondisi real. Selain impor, operasi pasar jangan sekedar menjadi pemadam kebakaran yang bersifat sementara dalam menurunkan harga pangan. Pemerintah harus rajin melakukan inspeksi dan operasi pasar secara reguler. Selalu belajar membuat kajian. Kenapa tiap tahun atau menjelang Lebaran, menjelang puasa, ini selalu terjadi? Seharusnya ini kan sebagai pelajaran buat Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi, dan kesiapan dari pemerintah itu harus selalu ada barang-barang ini sebelum ada kejadian langka. Ini kan di sektor hulunya ini kan kita udah pegang, tinggal di hilirnya ini gimana kita cara mengawasi dan cara menyalurkannya itu. Rajin turun ke lapangan, ya lihat harga di lapangan tuh berapa. Dari menterinya, dari dinas provinsi, dinas kabupaten kotanya, ya kepala dinasnya turun, ya biar tahu harga di lapangan berapa. Memastikan tidak hanya memastikan harga terkendali, tapi juga ketersediaan supply dan dan demand itu secara akurat. Masalah pangan tidak sekedar stok dan harga, melainkan juga menyangkut petani mulai dari masa tanam hingga masa panen dan pendistribusian komoditas pangan. Untuk itu, anggota DPR RI mendorong kebijakan sektor pangan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Selain itu, harus ada tindakan tegas, bahkan penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang memiliki andil dalam menimbun stok hingga terjadi kelangkaan dan mempermainkan harga pasar. Kenaikan harga pangan hanya semakin menyengsarakan masyarakat kecil. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor komoditas emas, bauksit, tembaga, dan timah.
Hal ini menyusul kesuksesan kebijakan larangan ekspor pada komoditas biji nikel, di mana hilirisasi nikel berjalan mulus di tanah air sejak ekspor biji nikel dilarang pada tahun 2020 lalu. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo memastikan larangan ekspor timah, konsentrat tembaga dan mineral lainnya akan tetap dilakukan pada Juni 2023. Menanggapi rencana tersebut, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi mendukung langkah dari pemerintah untuk menerapkan larangan ekspor bahan tambang mentah. Bambang menilai langkah hilirisasi bahan tambang dapat memberikan dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan rekan kami, Dadi Ramadan. Ya, terima kasih pemirsa TV Parlemen. Dan saat ini satu persatu bahan tambang mentah yang telah dilarang oleh pemerintah saat ini bertambah kembali, yaitu tembaga dan juga timah, yang dimana sebelumnya ada nikel dan juga bauksit yang telah dilarang untuk diekspor oleh pemerintah. Ini dalam rangka hilirisasi industri. Dan bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Bapak Bambang Haryadi. Selamat siang, Pak. Sehat, Pak? Siang, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, ini kalau terkait dengan kesiapan dari pemerintah untuk menghadapi hilirisasi ini, Pak, bagaimana Bapak melihat kesiapan di lapangan dari industri itu, Pak? Jadi kita semangatnya sama dengan pemerintah, ingin memperkuat hilirisasi dalam negeri agar dapat menyerap tenaga kerja yang luar biasa gitu kan. Karena bagaimanapun hilirisasi ini sangat mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia yang cukup besar gitu. Nah, untuk terkait larangan pemerintah terkait ekspor timah dan tembaga, kami prinsipnya mendukung. Karena ini tujuannya adalah kemandirian terhadap energi. Dan namun satu hal yang perlu kita perhatikan adalah terkait kesiapan hilirisasi itu sendiri. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Kemenperin dan juga Kementerian SDM bagaimana progres pembangunan smelter bahan baku tersebut. Gitu. Untuk ini, Pak, target di tahun 2024 dari hilirisasi ini, pemerintah nantinya menargetkan mempunyai atau memiliki 30 smelter untuk pertambangan timah. Namun saat ini kita lihat baru ada 13 smelter yang telah dibangun oleh pemerintah. Apakah nanti pemerintah yakin, dari Komisi 7 sendiri melihatnya yakin pemerintah dapat merealisasikan target di tahun 2024?
Kita melihatnya bagaimana perkembangan saat ini adalah kita koordinasi juga dengan Kementerian Investasi kan. Karena smelter ini tidak mudah juga. Kita harus memberikan kemudahan terhadap para investor agar memiliki komitmen yang jelas untuk membangun smelter di Indonesia. Dan sampai saat ini terkait target yang telah ditetapkan pemerintah 30 smelter, kami melihat baru ada 13, kita akan dalami ke depan. Apakah 13 ini sudah siap, betul-betul siap, dan juga kekurangannya yang 17 kapan itu akan dibangun kan? Yang penting komitmen dulu Mas kan, komitmen terkait penguatan hilirisasi itu, dan tidak serta-merta juga pemerintah melakukan larangan ketika mereka sudah berkomitmen membangun. Misalnya ada beberapa smelter yang sudah mencapai pembangunan di atas 70%. Nah, berarti sudah ada niat. Mungkin karena kita melihat adanya pandemi kemarin yang membuat itu terganggunya proses pembangunan smelter tersebut. Kita mendorong pemerintah juga harus bijaksana dalam memberikan satu kebijakan misalnya larangan. Karena ketika kita lihat bahwa itu smelter sudah berdiri tegak dan juga sudah mencapai 70% lebih, saya pikir tidak mungkin mereka main-main gitu. Baik Pak, ini kan kalau terkait dengan salah satu manfaat dari hilirisasi Pak, nantinya akan berdampak langsung kepada industri dan juga kepada masyarakat. Sebetulnya selain dampak pendapatan negara yang akan bertambah, apa saja Pak dampak positif yang akan didapatkan dari hilirisasi industri ini Pak? Ya itu tadi, selain pendapatan negara juga ini kan nilai keekonomian dari bahan baku ini akan semakin tinggi, itu jelas kan pendapatan negara. Tapi yang tadi saya tekankan bahwa ini juga membutuhkan tenaga kerja yang besar. Satu smelter bisa puluhan ribu kan tenaga kerja. Ini bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Jadi kami sepakat dengan ide Presiden Jokowi bahwa ini memang adanya penguatan hilirisasi ini salah satu kebijakan yang patut kita dukung karena ini sangat berdampak besar terhadap masyarakat, khususnya mengurangi pengangguran. Terima kasih banyak Pak atas tanggapannya. Terima kasih. Silakan bertugas kembali Pak. Pemirsa, barusan adalah bincang-bincang saya dengan salah satu wakil ketua Komisi 7 DPR RI, Bapak Bambang Haryadi, yang mana dalam pemaparan tadi beliau menjelaskan mendukung, Komisi 7 DPR RI mendukung rencana pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri, dan di mana ini nanti akan bermanfaat terhadap pendapatan negara dan juga banyak elemen-elemen yang juga dapat meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. Pemirsa, saya kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama? Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, itu kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan
peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas terkait headline media online, yaitu yang pertama yang menjadi headline di media online yaitu pimpinan DPR RI minta aparat tegas ke KKB, toleransi kita sudah cukup. Pemirsa, di sini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa pembakaran pesawat Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Dasko pun mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap kasus tidak berperi kemanusiaan ini, dan terkait hal itu Dasko menegaskan toleransi terhadap aksi KKB sudah cukup. Dan pemirsa, sementara itu Komisi 1 DPR RI meminta TNI segera berkomunikasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau PNPB OPM yang menyatakan telah menyandra pilot maskapai Susi Air usai pembakaran pesawat tersebut pada Selasa 7 Februari lalu. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid ikut prihatin atas kejadian yang menimpa penumpang dan pilot Susi Air. Ia berharap agar kejadian ini segera diselesaikan dan para sandera bisa dibebaskan. Mutia juga mencatat DPR RI telah menyoroti eskalasi konflik di Papua yang terjadi baru-baru ini. Dengan demikian, ia mendorong agar segera ada tindak lanjut dari Perpres nomor 7 tahun 2021 terkait pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Sebelumnya pemirsa, pesawat milik Susi Air dengan nomor penerbangan SI9368 dibakar KKB di lapangan terbang Distrik Karo, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Selasa pagi 7 Februari 2023. Pesawat jenis Pilatus Porter ini terbang dari Timika pukul 5:33 waktu Indonesia Timur dan dijadwalkan tiba dari Bandara Moses Kilangin Timika pada pukul 07.40 waktu Indonesia Timur. Ada 7 tuntutan KKB pimpinan Egyanus Kogoya setelah menyandra pilot dan 5 penumpang Susi Air, termasuk salah satunya dilaporkan masih bayi. Dan pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi headline media online, yaitu DPR RI terima surpres Perpu Ciptaker hingga Perpu Pemilu. Pemirsa, dapat Anda saksikan di sini di layar kaca, DPR RI menerima 7 surat presiden. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna pada Selasa 7 Februari 2023 maksud kami merinci 7 surat tersebut, yaitu yang pertama, DPR RI telah menerima Surpres R41 pada tanggal 9 September 2022 perihal calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2022-2027. Kemudian R61 tanggal 28 November 2022, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu R01 tanggal 9 Januari 2023, perihal RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya pemirsa, R02 tanggal 13 Januari 2023, hal penyampaian RUU tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjadi undang-undang. Berikutnya surat R03 tanggal 18 Januari 2023 tentang perihal calon deputi Gubernur Bank Indonesia serta surat R04 tanggal 18 Januari 2023
perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan tugas LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. Dan pemirsa, di sini surprise lainnya yakni surat R05 tanggal 25 Januari 2023 tentang hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 8 RUU usul DPR RI tingkat Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan juga Bali. Dan itu tadi pemirsa headline media online pada hari ini terkait pimpinan DPR RI yang minta aparat untuk tegas ke KKB karena toleransi kita sudah cukup, serta DPR RI yang menerima surprise Perpu Ciptaker hingga Perpu Pemilu. Kembali ke rekan Nazia. Baik, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal